Tuhan itu lebih mahal daripada duit Ya udahlah, kita. ya. Tolong Goblok. yang punya pasien yang lepas ini, ya kalau bisa ambil bawa pulang. Iya ya, tolong sampai sudah dirantai ya. ada Ucok. Ya, tolong dirantai lagi. Ini Aku nanti mundur ya. anggaran untuk nangkep kamu udah saya siapin loh. Ya, aku mundur. Ya, anggaran untuk nangkep lo. Goblok. Makanya lu jangan sok kaya depan gua. Kalau gua ada yang gua jual, ada debat dengan Zakir Naik, debat dengan Muslim, ada yang gua jual. Kalau dia mau jual apa coba? Si Omji itu kan goblok, nggak berubah-ubah itu Nabi. Iya, si Omji itu kecuali dia sudah pernah debat dengan Moko Ginta. Dia bisa bikin proposal misalnya ke konglomerat bisa kasih. Ini cuma lo modal 5 hektar. Itu 5 hektar itu uang apa? Uang parkir. Dek Noni ada Pak Logikawi tuh, Dek Noni. Mungkin dia meminta naik. Lu sok-sok mau jadi apa? Tolonglah Melnaf, janganlah engkau berteman dengan Luga. Dia nggak Bos pernah yang menarik Melnaf aja gitu. si Samuel Siaan, itu gitaris gua yang orbitin dia untuk ketemu Islam. Udah diundang nggak mau naik gitu. Lawanes, si goblok. Ya, Si panggil sama Samuel Kia aja tuh ke sini. yang Ini headset siapa sih ini? Jadi gini, Headset siapa ini? sama siapapun juga itu hak saya, nggak ada yang bisa melarang, nggak ada yang bisa ngatur saya, Bro Luga, gitu loh. Makanya kan saya bilang terlalu hina manusia satu ini. Maksudnya, oh dia katanya lapor ke Tony Mulia. Lah Tony Mulia juga katanya gerejanya jemaatnya cuma 20 orang. Dia cuma aktivis JDN, wakilnya Daniel Panji. Daniel Panji aja cari-cari ini nomor HP gua. Ini handset siapa ini? Handset siapa ini? Tolong dibenarin dulu, Le. Kupiku sakit. Aku kan berarti Noni kan. Bukan, ini kayaknya Opa Melnaf nih. Awak kan sudah Luga itu Luga. Kesek-kesek. Sebentar, saya kan sudah debat Iya, dengan toh. Moko Ginta 9 kali. Saya kenal semua petinggi-petinggi jawara-jawara Islam. Saya diundang ke ulang tahun API. Di situ ada Deddy Miswar, di situ ada Tengku Zulkarnain, Ustadz Tengku Zulkarnain ya, yang pengacara itu, yang pakar dokter hukum itu aja sampai nyamperin saya. Makasih ya Bang Luga kedatangannya. Di situ ada pengacara terkenal Rambe SH, ada Deddy Miswar. Di situ saya disambut baik, udah kenal dengan para tokoh-tokohnya. Lalu siapa Omji? Lu cuma babu gereja, sok ingin melawan kadrun, tapi nggak ada yang lu kenal di antara kadrun. Iyalah. Kalau gua kenal Dipreteli lah semua. dia sama Islamnya Sekjen, dia. lu tahu nggak? Sekjen Majelis Ulama Indonesia datang siapa tuh? Si Julfikar. Oh kamu nggak bisa ketemu dia lu gak? Nah, Sekjen MUI Pusat itu namanya Ustadz Abu Didat. Ustadz Abu Didat itu pengen banget debat sama gua. Nah lu siapa yang lu kenal? Lu kenal Habib Rizik? Enggak. Tapi lu katanya lu ngejual diri lu, saya ingin berjuang melawan kadrun. Kadrun mana yang lo lawan, Omji? Siapa yang lo lawan? Monyet. Gobloknya kelewatan. Masa Nabi kok Kalau lu jadi mau lawan begini? kadrun, setidaknya lu ketemu Memang goblok kok si salah Omji satu itu, dari memang kenapa? Memang goblok dia kok. Kalau sama Nabi kau itu sama-sama itu gobloknya, tapi ngatain orang goblok. Saya itu sudah berdebat dengan Farid Naik. Saya sudah ketemu dengan Zakir Naik. Nanti saya mau undang lagi Zakir Naik debat di Dubai, anggarannya 100 triliun. Dananya saya minta dari Muhammad bin Salman yang udah nanam dana di Amerika sebesar 12 triliun. 12 kuadriliun itu berarti 12 triliun dolar ya. Itu sekitar 100.000 triliun. Itu donatur-donatur, nanti saya mendebat melawan Dr. Zakir Naik beserta seluruh rombongannya. Dan puji Tuhan, semua udah kalah. Nah si Omji siapa? Saya ingin berjuang melawan kadrun yang mana Omji yang lo lawan? Aja open kameranya nggak mampu, bujang gitu. Si Omji gembel Nabi. Katanya mau jual tanah 5 hektar. Terus kalau lu jual tanah 5 hektar, terus pengaruhnya apa gitu loh? Lu open Udah aku bilang tampil di Nabi. TV One. Omjin itu gembel rohani. Jangankan dia Terus lagi, dia ingin jangankan si Omji si monyet MG itu lagi kan. Si ketua dia aja, si Samuel nggak berani debat terbuka ya kan.
Lah si Ini tadi. Samuel yang memperkenalkan dia ke Donditan itu, ini saya yang mengenalin makanya si Samuel sampai hari ini nggak bisa berkutik kalau ketemu saya. Bagaimana dia mau bisa lawan saya? Yang ngenalin dia ke Donditan saya. Sampai dia terkenal. Si Samuel itu banyak umat gara-gara saya kenalkan dia ke Donditan, dia debat dengan Donditan, lalu diangkat Yusuf Banu Bulu, dia menjadi debater nomor 1 di Indonesia, makanya dia dapat pengikut. Itu dia pun dapat oneness juga itu gara-gara berkat saya, kucing. Suka-suka Nabi Luka aja lah, suka-suka. Coba lo panggil si Samuel ke sini, berani nggak dia sama gua? Paling dia ketawa-ketawa, lu lihat sendiri. Dan gua juga nggak mau merendahkan dia karena dia juga bakal jadi gua. Dia nggak mau deketin Bang Luka karena dia tahu Bang Luka ini orang nggak waras. Ngapain Saya waras, itu udah deketin tidur orang di nggak rumah si waras? Samuel, udah tidur di kamarnya, goblok masih. Sama Pak Hermawan Tritunggal berwujud aja nggak berani dia. Kalah di hari itu kan. Apalagi sama Titanium. Nah si Samuel saja yang udah bosnya Oneness itu sama gua hormat banget. Apalagi nih para babu-babunya, kucing-kucing. Kita mah bukan pengikutnya Bang Samuel, kita ini pengikut Yesua. Ngapain Kamu jadi pengikutnya bos kafe yang bernama siapa tuh? Si Tom and Jerry yang suka mabuk. Ah, Iya, saya nggak betul. pengikut dia. Siapa yang ngikut dia? Dan aku adalah Mika. Pengikut Mikana. Yesua. Mikana. Saya juga bukan pengikut Mikana. Saya berdiri sendiri. Berani kau ngomong Ikut di Yesua depan sama Sia. Mikana? Loh, saya emang Mikana itu Tuhan saya. Kan enggak. sebenarnya dia Yesua sama pengikut Sia. siapa dia nih Nabi? Si Paul Zhang. Si Chrisley. Kalau Chrisley gimana? Saya nggak punya pengikut siapa-siapa, tapi pengikut saya ikut Tuhan Yesus Kalau sama Chrisley? Sia. Nah, kalau Chrisley Siapa yang ikut si Chris? Siapa yang ikut dia Senior. juga? Siapa yang ngikutin? Jadi kalau kita ingin- jangan haus pengikut Pak Luka. Jangan cari validasi. saya Pak. tidak Jangan. harus pengikut, tapi setidaknya kalau dia mau jadi jagoan, setidaknya dia punya nyali. Si Edis aja, ketua Tritunggal Udin Petot, dia udah lah melarikan diri ke Amerika. Si Paul Jang, sama gilanya. Saya udah baptis orang. Ya Kalau mau sebisanya baptis orang, Paul Jangko Nabi 26 itu dia udah banyak membaptis orang kok, ada buktinya kok. membaptis Coba orang. panggil Saya JO yang coba- paling hebat suruh ke Saya sini. banyak Hari membaptis ini. orang biasa aja. Yang saya baptis kemarin saya baru baptis orang. Kalau Iya, cuma baptis-baptis. saya lebih percaya Nabi 26 daripada Nabi Luka. Iya, kau nggak percaya juga nggak apa-apa. Ngaku Orang dia kita Nabi. juga nggak butuh kau kok. Luka, boleh nanya nggak? Boleh ya. Kalau biasanya kalau orang-orang pilihan dari zaman dulu itu ada godaan-godaan mereka. Ayub dicobai iblis, ya kan? Tuhan Yesus pun dicobai iblis. Kalau Luka ada dicobai iblis nggak? Dicobai Paul Jang saya. Salah satu nabi terblow on di alam semesta. Pantatnya udah kena vaksin 2 kali, udah kena tanda binatang. Terus dia bilang Allah Bapa itu tidak ada bentuknya, seperti angin katanya. Angin. Kan udah gila si Paul Jang. Udah gila dia. Masa Tuhan katanya seperti angin? Itulah akal yang nggak ada Nah, ya dia. salah satu babunya Om Ji namanya Logikawi. Logikawi ini sering ngocok di depan setan. Akhirnya dipakai lah. Kata iblis, anjir berani banget lo coli depan gue, udah lu gue pakai sekalian. Gini Luka, Penting lu pernah peluang ngeliat aja. iblis nggak sih? Luka, lu pernah ngeliat iblis nggak sih? Pernah penampakan, tapi bukan iblisnya. Di mana? Tapi teman gue pernah melihat gue bertempur dengan 2 sosok, yaitu Lucifer sama Beelzebul. Gue megang sangkakala sama gitar. Lu megang sangkakala sama gitar, lawannya gebukan. Lucifer dan Beelzebul. Lucifer sama Beelzebul. Yang gue lawan seram-seram. Itu adu nyanyi apa adu ngeband apa gimana Luka? Ya gue kan puji-pujian kepada Tuhan. Pas gue puji-pujian kepada Tuhan, baru munculnya Beelzebul, gue gutok pakai botol. Nah si Logikawi ini, Om Ji ini sebenarnya dinatur. Om Gimana Ji dinatur? sebagai perwakilan dari homo tingkat dunia, si Logikawi perwakilan orang-orang tolol. Gabunglah mereka di salah satu sekte. Mereka pengen berkawan sama Melnat cuek, makanya mereka mau bunuh diri. Logikawi, gimana? Ketika lo kocok barang lo, tiba-tiba setan marah.
Noni, undang Om Jin ke sini, tapi jangan kasih moderator. Ya, Biar kuku ini kuku kalau dulu orang pakai punya formal botol. ini susah kadang. Mereka kasih moderator kan. Jadi kita Iya. Karena si Bro Luga, Ya. jadi Bro Luga udah ada sumber income-nya dari 3 konglomerat itu, Bro Luga. Jadi Dia yang bilang- ini Pak Prayogo gimana, jadi enggak planning kita ini, program kita? Jadilah, itu kan Pak Prayogo kan nanti gini. Gua kan golin dulu satu, nanti sama kurang ajar juga sih siapa itu, katanya dia mau nyampein ke Prayogo. Opa mute dulu, Dia mau Opa. pakai Opa jalur mute lain. aja dulu, Opa. Soalnya suaranya suara handsetnya atau apa ini mantul gitu. Jadilah. Sorry, outdoor AC, sorry. Atau nanti lewat siapa ya? Gampang itu, tinggal ngasih apa aja kan, proposal, nanti kalau dia mau ketemu ya kita ngobrol kan gitu. Pokoknya Pak Prayogo udah pasti nggak gua lepas lah, orang konglomerat. Soalnya gini, betul bro. Soalnya itu ya namanya Nusantara Plywood itu sama apa tuh perusahaan dia tuh. Dia tuh udah ada dana taktisnya udah ready bro. Gak sedikit itu. Ya, dalam Iya. Iya. Gini. Sayang kalau nggak Ini dimanfaatin panel sayang. Itu sayang. Panel ada Iya. ada satu kendala sedikit. gantian ngomongnya. Ya, Sabar bro Logikawi, sabar. Sebentar dulu. Kenapa bro Luga? Kita sebentar. sebentar. Saya lagi mau bahas Prayogo Pangestu dulu, sebentar. Ya, Pak Luga udah bilang saya ngocok apa segala Opa mute dulu, Opa. Opa mute dulu, Opa. Aduh. Iya. Jadi saya bingung Luga Kenapa ini sih? dukun apa suka ngintip saya ngocok kali ya. Saya nggak tahu juga Enggak, sih, Luga. begini. Kalau dari cara congormu ngomong. beranak nih, bukan nabi. Sebentar. Enggak, Saya kan merhatiin. Luga santai. Lu nggak bisa nge-kick gue, Luga, bukan di room lu. Sebentar. Iya. Luga Kan itu. saya bilang gini. Ya, ntar lu boleh ngomong ngatain gue, boleh bebas kok. Ya udah Bro Luga gampang. Lanjut dulu Ngatain bro gue Luga. bebas Lanjut kok. sama bro. Gue cuma Pak, mau kasih tahu orang Kristen, Luga Ya. itu kena psikiater ya. Terus? Psikiaternya terganggu karena apa? Dari kecil dia tuh sering dilecehkan, direndahkan orang. Makanya ketika dia dewasa sekarang itu dia harus menonjolkan dirinya. Nah, itu orang yang gangguan jiwa sebetulnya. Karena masih kecil sering direcehkan, kena psikiater dia. Kalau kalian mengerti Luga itu, Iya. makanya ketika dia gede dia mau harus menonjol dari orang lain. Kenapa? Karena dia tidak mau direcehkan lagi waktu dia masih kecilnya. Itu kalau Iya. orang yang mengerti psikiaternya. Oke, gitu bisa sembuh nggak Logikawi? Itu asumsimu itu Wah, loh. itu bisa Bro. sebenarnya. Karena dia Saya tidak jawab, pernah. saya jawab. Ya, tunggu Luga, santai, Luga. Ntar lu mau maki-maki gue boleh kok, bebas kalau sama gue sih, bebas. Gue sih nggak, orangnya nggak cepat tersinggung. Malah maki-maki gue aja gue santai kok. Nggak dendaman, orang santai juga. Ntar lu maki-maki. Nggak pernah, saya nggak pernah maki-maki, saya cuma bercanda doang. Iya sama. Saya Gua juga. kebetulan Maki juga, abang sepupu saya Juga, itu. nanti lu maki-maki gue boleh. Gue selesaiin dulu santai. Enggak, lu nggak gua pakai, lu kalau gua tangkap, benar. Ya lu Saya tangkap gue punya- terserah lah. Lu saya mau tangkap punya gue apa, jaksa. itu terserah lah. Lu ngomong dulu. Yang Ya. harus dipenjarain orang kayak begini. Iya, Enggak, Ngomong. logika Wil. Kalau coli, kalau ngaku coli aja sama Iya, dia. makanya saya Malah bingung. Kevin mulut kau pun sama kayak si Luka ini, kotor kali mulutmu itu. Makanya Enggak, saya bingung. masalahnya. Wah, Udah ngomongnya. Lama banget sih, lah. Bisa tahu, ini gue curiga Luga itu dukun ya. Jadi dia rohnya bisa keluar, bisa ngeliat gue lagi Jadi ngomong. begini, kenapa? Nah, Luga ini, Apa lu Luga gua santai, Luga. tawan? Luga. Dari cara ngomong lu, Panjang, itu santai, santai, cara santai. orang yang sering coli. Iya santai. Kalau santai. orang Lu- coli, lu itu kelihatan. bilang gue sering coli juga nggak masalah juga, santai juga, santai. Ya, gue kesian aja karena kejiwaan lu terganggu juga. Lu tuh delusi. Jadi lu pikirannya yang enggak. Kenapa? Supaya lu dianggap orang lu hebat, nabi. Padahal lu kalau bicara Alkitab berantakan semua. Lu nggak ngerti Alkitab sama sekali juga. Lu asal Berantakan. Terus siapa mama kandungnya Yesus? Japurut. Siapa? Luga. Mama kandung Yesus siapa? Iya, gue nggak mau berdebat juga, cuma jelasin dulu nggak bakal paham. Tuhan itu roh, ya. Tuhan itu roh, Tuhan itu roh, ujung-ujungnya Tuhan. Siapa Roh itu bilang nggak roh tidak ada ada kelamin kelamin? juga. Dalilnya di mana? Lu ngomong Kambing, Kejadian di 1 mana ayat dalilnya? 26. Lu ngomong pakai dalil. Lu ngomong Kejadian 1 ayat 26. Oh, itu kita diciptakan menurut gambar dan rupa Yesus. Berarti Yesus itu punya kelamin, punya ibu, Roh Kudus ibu. Lu itu sudah menghujat juga. Lu nggak boleh begitu. Hujan. Lu Ya udah gini aja deh, lu ngocok aja. nggak punya dasar. Lu sekarang coli aja, lu buka open cam. Lu hanya Open cam lu ngocok, muncrat, lalu lu bunuh Luka ini diri. kotor balik, mulutnya tuh kotor kali Luka ini.
Nah, Jangan kenapa saya dikatakan biasa. Saya mah nggak masalah. Saya mah nggak peduli. Udah diskusi aja. Iya, lu Jadi lu jangan curhat. Nah, masalah Ini gak enak banget dengarnya. enggak. Masalah apa? Gak enak banget dengarnya, mulutnya kotor kali. Enggak, sorry. Sorry, saya potong. Sebentar, sorry. Pak Wi tahu dari mana masa kecil Luga seperti itu? Tahu dari mana? Apa Pak Wi tetangga dia? Enggak, kalau orang pernah belajar ilmu psikiater itu kejadiannya seperti itu. Kenapa lu nggak ngandelin Tuhan? Kenapa harus ngandelin psikiater? Mau beda sendiri itu. Kan ada Yesus. Emang Tuhan lu psikiater? Kucing. Ada Yesus yang mana juga? Yesus yang mana juga? Yesus anak tunggal Bapa yang duduk di pangkuan Bapa. Kolor. Yesus yang mana juga lu? Yesus Tuhan dan Raja yang King of King. Yang nunggang kuda. Lu mah Yesus yang punya Ibu Roh Kudus. Betul. Memang ibu. Yesus yang mana? Juga orang Jadi maksud gue Yesus punya bapak nggak punya ibu, pincang dong. Orang Kristen dong Yesus, ada bapaknya nggak ada mamanya. Orang Kristen yang marah Yesus anak dunia nggak ada yang Yesus anak yatim gitu. Makanya lu kalau ngomong itu bagi kita yang ngerti itu sampah juga. Kayak badut ancol aja lagi menghibur gitu. Makanya Tapi ngomong-ngomong kenapa kalau lo ngomong mulut lu gemetar? Kenapa? enggak, gue Kenapa mulut lu gemetar? karena lu nggak mau gantian. Gue tuh kalau dengerin lu, gue suka nonton lu juga. Itu hiburan buat gue kalau lagi stres, banyak persoalan, masalah, gue dengerin lu juga. Iya makanya lu bertobat biar masalah lu berkurang. Gue Lu terhibur, yang artinya makanya jangan ngocok, adalah ngocok yang itu lebih dosa. lebih kacau dari gue. Tujuan gue begitu juga. Lu itu Enggak, hiburan. gini loh. Gini, Iya, sorry. Pak Melaf. Dia itu kadang-kadang juga sosok titipnya ke pohon. Sorry, saya potong. Pak logika ini tetangganya Bro Luga waktu kecil tahu dia sering dilecehkan. Kan saya nanya gitu kan nggak salah gitu. Saya nggak pernah dilecehkan, enak aja orang main. Makanya. Iya, bapak saya militer, ya. Mama saya pengusaha. Mama saya pengusaha loh. Itu masa kecil Gini, Tanah saya sekarang 100 hektar, kucing. kan direndahkan, makanya ketika Bukan. dia Itu sejarah saya punya warisan. Kau tinggal di mana? Kau numpang di Jakarta kan? Karena kau nggak punya tanah leluhur. Semua orang itu punya ambisi bro Kikawi. Semua orang tuh pengen menjadi something, menjadi yang besar. Semua orang tuh wajar. Itu namanya natural. Biasa semua orang tuh kayak gitu. Jangan munafik. Menurut lu juga sakit jiwa apa enggak, Melap? Katanya logika. Ada yang bilang lo Apa jadi orang jujur lu? Gemetar. Lu udah kaki ya? Sabar, bro Kikawi, sabar. Saya sama Luga ini berbeda pemahaman, demikian juga sama Pak Jerry Elm. Tetapi kami kalau ketemu di dalam, kami berkawan, kami berteman. Buat doktrin itu apa sih? Doktrin buat saya itu saya ludahin doktrin itu. Saya kasih tahu kamu, bro Sebagai Luga. senior, lu harus jujur memberikan contoh. Katanya lu sangat mengasihi Yesus. Ya, lu harus jujur. Kalau orang sakit jiwa, lu harus bilang memang pemikiran. Terus ya sekarang gini Pak logika kami. Oke, sabar dulu. Saya mau ngomong. Sabar dulu. Lu jangan munafik. Jangan munafik, Melap. Lu bayangin aja. Iya, udah. Bro Luga diam dulu. Sabar. Di surga punya Rolls, bensinnya isinya siapa yang isi jadi pembensin? Sabar dulu. Iya, sabar dulu. Kita tahu bahwa kita percaya Tuhan Yesus. Sabar dulu. Tuhan Yesus nomor 1 buat kita. Lantas apakah gua harus jatuhin palanya si Luga agar dia percaya seperti yang saya percaya gitu? Ya kan nggak boleh gitu Pak logika kan nggak boleh. Itu namanya kan intimidasi, tau nggak bisa gitu lah Pak logika. Biarkan dia pemahaman saya kita berkawan di dunia nyata, kita tetap berteman. Itu barusan benar Pak logika. Paham jangan munafik. Itu ada Rolls, Luga punya Tadi Om Ji datang lagi yang lebih gila. Ini lebih gila daripada Om Ji ini, Nabi. Ini lebih gila daripada Om Ji ini. Om Ji aja udah waras. Om Ji setelah gue tunjukkan akte notaris langsung diam dia. Ini lah logika dia mau ngomong apa aja ya udah. Kalau nggak sepemahaman ya sudah, mau diapain lagi. Memang kita harus jedotin palanya ke tembok kan nggak mungkin. Bisa kita yang jedotin, nggak mungkin kan. Bro Logika kan udah paham tadi kan, Bro Logika udah bisa menilai kan Luga seperti apa atau yang lain seperti apa. Nah maksudnya kalau Bro Logika itu cerdik atau yang Bro Logika itu di atas Luga lah misalkan ya, udah bisa paham lah cara melayani seperti apa.
Ngerti nggak maksudnya? Ya, karena dia Gampang kok kalau mau ngalahin Luga. Kalau lo mau ngalahin Luga, lo tantang Zakir Naik, berhasil lo kalahin Zakir Naik, gue salut sama lo. Coba lo lawan Juma, debat terbuka. Jangan ngoceh-ngoceh di TikTok kayak orang stres. Lo tantang Juma, ayo Juma debat kita ketemuan yuk. Ketika lo ketemu Juma, lo tampol sekali muncungnya Juma, nah itu baru hebat. Nah ini, takut lo ditabokin diem aja lo ketemu sama Dewa. Aduh, lu lo sekarang di situ ada 8 orang, 2 orang polisi. Ya gue ngapain gue harus lawan? Kalau kita udah tahu ada 8 orang, ngapain lu lapor polisinya dong? Lu kok main tabok? apanya? Seharusnya Kalau gue ditabok kan dia minta maaf. Kalau dia nggak minta maaf bakal gue gulung lagi. Tapi karena dia juga minta maaf, sama-sama minta maaf, ya udah damai, bekawan lagi. Makanya sampai sekarang kan Dewa baik sama gue, bekawan gue sama Deo. Itu biasa dalam debat tabuk-tabukan. Masa karena kita waktu gue ditabok juga yang kena kelingking gua, bukan muka gua, kan kaki juga. Gua nggak masalah itu. Lu kalau ngerti Alkitab jangan asal tuap. Sekarang siapa yang ngejamin lo ngerti Alkitab? Sekarang gue tanya, lo nabi bukan, monyet? Kambing, gue nabi bukan? Nggak pernah belajar pemahaman Alkitab. Lo juga bukan nabi, awal udah nabi, lo belum nabi. Tolor. Sama itu paham Alkitab logika. Nggak masalah. Lu dukun beranak juga. Cocoknya jadi dukun beranak lu cocoknya. Enggak, gue tanya lo nabi bukan? Tapi bagi gue lu Sempak, lo nabi bukan? Lo bukan nabi, lo cuma rakyat jelata. Ngapain gue harus sama lu ngaku nabi juga. Itu nggak masalah. Tapi lu kalau gue ditanya, lu itu nabi bukan dukun beranak dia. Dukun beranak, perasaan gue belum pernah praktek dukun beranak deh, ini bohong aja sih. Ini dia bodohnya sih logika ini nih. Makanya lu Nggak bisa dapat orangnya lu mau ngaku nabi, lu mau maki-maki gue deh, asumsi liar dia. Ya itu terserah lo. Yang penting cuma satu yang gue minta dari lo. Jadi kalau sampah maki-maki gue itu nggak masalah. Satu doang permintaan gue dari lo. Ya satu doang permintaan lo. Lo lanjut dunia percolian. Lo nggak masalah lu gak. Mau tapi mau jadi laki-laki juga. Apa lu nggak waktu lu dari kalau lo sampai ngocok 3 kali lagi aja. Lu jangan munafik jadi sistem juga. Lu tuh udah nggak laku-laku lu gak. Lu nggak laku-laku sama cewek. Tadi apa lu gak? Kita pikir aja pakai nalar sehat ya. Pikiran waras. Lu gak itu nggak laku-laku. Ngejar cewek semua nggak laku, ditolak semua. Iya. Kau jangan gebatkan ngomongnya logika. Santai aja. Nanti copot gitu lo. Tindak sembarang yang anak orang kaya konglomerat dia kejar. Lu nggak laku kan? Ngejar orang Siapa? Campuran Rusia Siapa katanya nggak laku. Nah lu pelampiasan lu apa tuh gak? Siapa Ya, di? lu bini lu Mimpi basah gua. Mimpi basah, bukan gua mimpi basah. Gua mimpi main muncrat. Jadi laki-laki udah Gua ada mimpi. nggak ngadepin orang gila. Ya, terima Gua kasih. udah 2 kali mimpi basah. Tapi kalau logika ini pesan saya makanya lu sebagai senior dan ya si Melap itu film munafik dia lagi Kau sempit buka pemikiranmu logika, sempit pemikiranmu itu. turun keok. Aduh, kok turun dia? Pak logika, kalau kita suka maksa keimanan kita, merasa paling benar. Kita nih 11-12 sama bapak-bapak gereja yang suka membun-bun orang dulu. Mikir dong ke situ Pak logika, paham enggak? Ya bapak gereja emang siapa sih? Gua juga nggak kenal. Yang itu yang ceritanya yang dulu-dulu yang the dark ages itu. Ngapain kita intimidasi? Memang kita harus jodotin pala orang. Lu harus percaya gue ya. Kita jodotin pala dia tembok kan nggak gitu-gitu amat. Bener nggak bro lu gak? Kita setelah Iya dia lah, lah. kalau lo nggak percaya, kalau lo nggak Ya, percaya lu makanya. diam. Makanya Pak Logikawi ini masih Kristen mula-mula dia. Ini masih apa ya? Iya. Ngatur gitu. Gobloknya luar Memang biasa sih dia ya kan. maksudnya terlalu lugu gitu loh, terlalu lugu. Bukan lugu, dongok namanya itu Pak Manap. Dongok. Selamat malam, terserah orang lah. Iya. Ini ya, saya kasih tahu ya teman-teman ya. Ada yang bilang begini begono, saya mah cuman iya ya. Yang penting kita berteman, kita bersahabat. Udah selesai. Banyak iya. 40.000 denom, iya kan? Mau ngapain lagi? Dia nggak bisa membedakan mana berteman, mana debat ya kan? Iya. Ya silakan saudara. Contohnya, kita ngadepin sama orang SS ya kan contohnya. Dia bilang Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kecil, Allah Bapa Tuhan besar. Mau sampai dunia kiamat juga mereka tetap kayak gitu pemahaman. Mau diapain lagi coba? Ya tergantung kita lah. Ya kita tetap berkawan sama teman SS ya betul nggak? Dia datang dia khotbah kita ya aja selesai sudah ngomong-ngomong udah minum-minum makan udah. Itu enak kan hidup jadi enak gitu loh. Begitu Pak Logikawi. Payah juga nih Pak Logikawi nih. Pak Logikawi. Dia sudah
banyak kali minum kencing si Om Ji. Kadang Pak Logikawi, sorry ya, makanya tadi saya ajak naik. Pak Logikawi itu DM saya tuh ya. Teologi firman Tuhan dicampur-campur sama teologi Tiongkok kuno. Filsafat Tiongkok sama teologi Israel ada campur baur, ada DM saya. Itu loh banyak loh ada DM saya Pak Logikawi. Saya sampai bingung ini maksudnya apa ya. Makanya kan saya bilang Pak Logikawi ini pekong salib. Di sebelah kanan kitab suci Bible, di sebelah kiri Kopingho. Oh, gara-gara itu kali masih minta tekong. Ada teman gua orang semua. Masih minta tekong. Makanya saya juga ke gereja juga. Makanya saya juga kadang-kadang bingung sama Pak Logikawi itu, kok pemahamannya kayak gini gitu loh. Ya udah, saya bilang ya udah kita tetap berteman aja lah Pak Logikawi. Walaupun kita beda pemahaman ya udah, sama juga kita kayak sama Bro Luga, udah selesai ya kan. Nggak bisa maksa. Cuma itu doang Logikawi. Satu doang pesan saya sama Om Ji, lo berdua jangan suka ngocok ya, supaya kalau ngocok terus ya kalah. Katanya gua ngocok, gua kalau menyalurkan gua dapat mimpi gua peluk-pelukan cerot selesai. Namanya mimpi basah. Nabi kok gini banget sih ngomongnya. Lah itu kan memang mimpi basah. Nggak apa-apa Noni, kalau Nabi yang ngomong nggak apa-apa. Ya, Bang Nabi. tolong. Ya. Selamat ya Bang Nabi ya atas kemenangan Kenapa? pertempuran kemarin dengan Nabi Nabi 26 itu ya. Benar. Ya elah, yang menang itu Nabi 26 lah. Membumi hanguskan Nabi palsu Nabi 26 itu lebih pintar Lewi daripada Nabi lo. Ya, Nabi Itu menurut Paul kamu Noni. Paul Jang itu sudah bangkrut. Dia udah gembel Iya. karena apa? Dibongkar penipuan donasinya dia. Itu dia nelan donasi dari orang Kristen, ya kan? Ibu Reda sudah Jangan buat membongkarnya. fitnah. Iya, Ibu Reda. Kau Tahu dari mana? kau jangan buat fitnah. Bentar dulu, tahu dari mana? Jangan buat fitnah kau sama. Nanya apa? Dari mana? Gila banget ini orang. Tahu dari mana? Kita mau Saya paling dengar. benci Lu orang jangan fitnah kayak tunggu Lewi, dulu. penipu banget. Iya, aja. Kalau memang Jangan dia sebenci fitnah, penipu. kita Penipu dengerin itu jangan dulu. buat fitnah. Dengarkan dulu Jangan Noni. Dengarkan mau dulu. kasih tangguh pada pefitnah. Saya sebentar lagi bisa buka komal. Saya untuk Saya mendengarkan juga itu. bisa buka komal. Saya juga bisa bentar lagi saya mau buka komal. Iya buka komal aja, apa mencari penipu aja di room kalian, jangan nipu aja di room saya. Fitnah aja kalian. Oh, ternyata cuma masalah duit juga ternyata hancurnya Poljang. Dulu Fitnah, tahu nggak fitnah? Jangan buat fitnah. Iya. Gua ulang lagi Kita Dewi. mau dengar dulu non. Kita mau dengar dulu. Sabar. Sabar. Kamu nggak usah naik ke room saya, saya paling benci fitnah kayak kalian ini. Oh, jangan-jangan si Noni ini nelan duit korupsi juga lagi si Noni. Udah dikirim Duit ke dia. korupsi. Kayak saya tuh nggak suka kalian itu benci orang itu dengan fitnah kalian ini. Penipu. Ya naikin si Bolupu dan lah biar ada teman ngobrol. Kau pun semua Kak, turun. jangan naikin si Lewi. Ini Lewi itu memang sampah, paling sampah di room Nggak, saya. Saya nggak suka gini, dia penipu. ini setahu Opa ya. Kalau saya kan pernah bilang, gua nih setiap hari kasih makan 2.000 orang di Jakarta. Itu Opa cari fakta. tahu. Itu pun dari YouTube-nya dia, Opa. YouTube-nya Makanya, dia belum berapa. makanya sebentar. Iya. Sebentar, Opa tanya orang Jakarta. Kebetulan ada channel ke situ. Ya, tetapi nggak selamanya 2.000, kadang 500 orang, kadang 1.000 orang gitu. Nggak 2.000 lah sehari, nggak. Tapi ada sih, memang ada gitu. Ada, bener. Tapi ya Pak Naldam, Kalau ini ngasih aku makan- bukan gosip ya. Itu tuh bukan rahasia umum Ya, lagi ya. bro. Yang dibawakan Bang Lewi tadi itu bukan rahasia umum lagi. Malah penipu kalian Iya, ini. iya. Malah penipu. Itu kan udah tersebar itu. Apa? Beritanya tersebar itu. Masa-masa gue belum tahu. Itu kan yang apa tuh yang dibilang Bang Lewi tadi tuh. Siapa tadi namanya cewek itu? Reda Marbun. Reda Marbun. Itu kan Reda Marbun. makanya mereka itu bermasalah sekarang kan. Reda Marbun, si Fauzang, si yang Gara-gara di Belanda apa? itu siapa nama satu yang botak itu? Edwin. Nah Edwin. Iya. Kan dibongkar semua itu Metatron. kan saling bongkar mereka kan. Iya, iya. Metatron bukan? Metatron Iya, ya. Pak Nanap. Iya, Pak Nanap, Metatron. Noni ini kan anteknya Paul Zhang, dibodoh-bodohi sama Paul Zhang. Kamu tahu saya dari mana saya dibodohin? Kurang ajar lu. Kurang ajar lu, asal bicara lu itu Islam. Lu nggak usah aja masuk Kristen untuk itu nipu di sini. Bang Luka, ayo pindah yuk. Iya, iya. Tempat Arif. Tempat Di sana Arif. ada Borni Jesus. Kalian itu gara-gara lu kan kalian itu Iya. bekoin sama si Luka ini kalian itu mau aja. Ayo sana yuk. Bentar lagi lah. Diam dulu host. Aku lagi ngobrol sama Bang Nabi juga.
Kita mau dengerin gosip di sini. Bom, saya bukan utusan gosip. Hati saya tidak tenang kalau dengar gosip-gosip Tapi dikit sampah murahan. semua, dikit semua sama si Noni ini. Iya, biar sampah-sampah. Jangan gosip murah. Kalau mau gosip itu buka room sendiri aja. Saya nggak suka gosip-gosip gitu loh. Oke, gue Kan mau memang ngomong apa, fakta, Paul Zong udah bangkrut. Pak Melnaf gini. Saya kan Iya. lagi siapin nomor rekening yayasan. Yayasan sudah ada. Cuma kemarin karena kami buru-buru ke Sumatera, jadi pembuatan nomor rekening itu harus di Jakarta. Jadi nanti saya ke Jakarta dulu bikin nomor rekening yayasan, baru kita mainkan Pak Prayogo proposalnya. Proposalnya Gini, untuk iya, bikin iya, gereja, iya, iya. bikin gereja sama bikin konser, debat segala macam lah. NPWP harus ada, brother. Kalau bikin suatu gereja itu Udah ada saya, udah ada ada. saya. Udah punya. Nah, makanya ini perkara pengajaran kita cocok kepakai itu nomor 16 buat saya yang penting outputnya Tuhan Yesus entahlah. Iya lah, nggak penting. Yang penting kita kan nginjilin orang Islam. Maksud saya begini, itu dananya kan saya udah bilang berkali-kali, bro. Itu dana udah ready. Ketimbang ngalor ngidul ke sono kemari kan mendingan buat ke kita, ya kan. Dan dia juga masih ada sakut maunya sama kakek buyut saya dulu. Bener gak? Daripada lu ngasih orang kagak karuan, kagak juntungannya kagak ngerti. Ya lu mendingan ke gua lah. Ini gua buat ke teman gua bilang, teman gua Luga ini mau buka sinode. Itu maksud saya kan Oke, di situ, gini. brother. Gini, jadi gue juga kan sebenarnya walaupun ada yang kesana kesini, ya nggak masalah juga mereka mau. Tapi gue juga harus dari link gue. Nah, link gue kan Prayogo sama Pak Melnaf. Nanti gue main deh. Iya. Nah, sekarang begini, bro, kan saya udah pernah bilang, mentang-mentang lu kakek lu bantu gua, sekarang gua minta balas budi. Kalau saya pribadi saya nggak mau ke situ. Nah, kalau bro Luga kan ada alasannya saya. Iya. Untuk membentuk suatu penginjilan. Ini kan resmi ada badan hukumnya, ada NPWP. Nah, itu bisa, bro. Memang ada dana taktis ke situ, dananya udah ready. Ada dananya udah tahu. Gitu. Kalau enggak nanti gue langsung kasih proposal aja ya ke kantornya itu nanti kan dari situ kan bisa kenal kan. Katanya itu teman-teman bro yang orang Semarang katanya bisa langsung ke langsung ke lantai atas. Itu kan harus lantai bawah berapa tingkat itu istilahnya. Ke stafnya itu. Coba nanti gue telepon lagi Itu ya. aja. Telepon lagi. Kalau yang dari kita pakai lantai bawah tuh, itu yang ngajuin surat tuh ada kali 2 tumpuk yang saya pernah lihat juga. Oh, yang dari ini, dari ono, dari ini, dari macam-macam. Maksud saya langsung jalan bypass jalan tol gitu loh, bro. Udah nggak usah numpuk-numpuk gitu. Jepret langsung ke meja dia, selesai udah. Lama nunggunya berbulan-bulan, bro. Itu capek tau nggak, capek kita. Capek gitu. Jadi gini. Kan nanti gua urus dulu nomor rekening yayasan. Nanti habis gua urus gua langsung sono udah. Mau langsung udah. Pokoknya bro Luga nggak usah khawatir. Aku nggak omong-omong. Nanti udah selesai langsung aku ya udah pokoknya iya bener. Nanti gua ngomong-ngomong sama stafnya dia, apa anak-anaknya dia kayak cucunya dia, anaknya dia kayak cucunya dia. Iya. Ya udah. Gue bilang lu gile, dana lu sekian triliun lu siapin buat orang gak akan kesana kemari. Lu mendingan ke gua buat ke teman gua ini ya kan. Kita orang satu daerah. Dan engkau gua dulu pernah bantu papa lu, engkau lu. Oh kaget kan dia, ngimanyin lu siapa katanya. Gua langsung jebret gua buka kartu di meja dia nih, foto-fotonya nih gua tunjukin. Lu mau bilang apa coba? Kartu di meja dia nih, foto. Kaget dia nanti. Itu aja udah saya main cepat gitu loh bro, biar cepat. Itu lanjut. Makanya tenang aja brother. Aku saya dukung dari dulu. Dan memang kan nanti kan coba saya bahas ke ada satu teman saya pendeta supaya Kenapa lagi satu ini ada di sini? Aduh, sabar bro. Iya. Sabar, kita lagi mau ngasih proposal ke Prayogo Pangestu. Sabar. Iya. Teman-teman saya bilang ya, jangan, biarpun kita beda sama Bro Luga, jangan meremehkan dia. Semua itu berawal dari apa? Berawal dari mimpi. Mimpi berawal dari ide. Sabar. Namanya kalau mulut penghujat, namanya penghujat. Sabar dulu bro. Semua itu berasal dari ide, gagasan, dan mimpi. Kalau nggak ada mimpi, nggak ada ide, nggak ada pesawat terbang. Saya kasih tahu. Saya kasih tahu benar teman-teman. Makanya kita sedikit banyak ya hargailah dia. Dia udah mau begini begono. Walaupun kita beda sama Bro Luga. Saya tidak akan menghargai dia kalau dia mau menghujat nama Tuhan. Saya tidak akan pernah hargai dia. Siapa yang mau hujat nama Tuhan? Ada aja kau ini. Kau ini nggak usah terlalu banyak berbohong. Di Komalnya Slayer kau sesuka hatimu.
Oh, kamu yang pernah kukik itu ya, yang kukik lalu kukasih minum Kau iPhone. ngatain orang monyet, ya kan? Mulutmu itu memang padahal dirimu sendiri seperti itu. Tadi si logika sempat ngocok di sini. Kau di sini mau ikut ngocok juga sama logika. Nah, makanya ngapain aku harus menghargai kamu sedangkan mulutmu seperti itu? Santai aja. Kamu yang datang, Santai. kamu yang datang tidak sopan, giliran dibalas kau Aku sakit tidak hati. akan membiarkan kamu Tar ya, dulu. mulut penghujat. Serval itu. Tar dulu. Ini pengikut ini di atas ini pengikutnya Luka sih ada berapa orang? 4 orang, satunya udah turun. Hati-hati nanti dikeroyok. Iya, ini kan gerombolan mereka ini. Tritunggal Ya, Titanium. memang pengikutnya udah sesuai. Pengikutnya bukan orang tua semua orang stay. Sempat tadi mulutnya si logika. Apalagi si bulu pandan ini sama ini ya, sama Pipo. Mereka komplotan Milo, komplotannya ini. Bimbilo itu ya bulu, ini loh dia, bulu. Iya. Bulu. Bolu ini juga. Begini. Menangnya saya itu, saya sudah pernah debat terbuka dengan Moko Ginta, makanya kau tidak dihargai Islam. Kenapa Islam bisa baik? Kenapa Islam baik sama saya? Mereka itu Karena utang gini, budi, saya bongkar berkawan aja dengan deh, Moko saya Ginta. bongkar aja. Gara-gara itunya, karena saya sudah pernah 9 kali debat dengan Moko Ginta. Ada Apa 33 yang menonton, saya bongkar aja. Kenapa dia sekarang ya sudah tidak lagi mau membahas tentang Islam karena memang pernah diseruduk, makanya dia udah kapok. Lalu dia berbalik arah, supaya menjadi banyak pengikut, ya. Seakan-akan dia seperti itu gitu loh. Oke ya, saya jawab ya. Saya belum ngomong ya. Kau memang dasar jawab. kau ya. Juma itu pernah telepon saya melalui Dedes. Dia bilang, Bang Luga, Lebih banyak tolong bohongan jangan dalam serang bibirmu. saya. Ya, kok diam dulu, kan tadi kau udah ngomong. Oh, kenapa Juma meminta saya tidak menyerang dia? Karena Juma sudah mengatakan Roh Kudus itu memang perempuan. Karena Juma sudah percaya kalau Roh Kudus masuk akal. Lalu apa yang lagi mau saya injilin? Orang dia masuk akal. Bentar. Udah nggak berani seperti itu karena kau sudah pernah diseruduk, ya. Bukan karena Makanya pernah kau udah diseruduk kapok. saya ini. Karena Bentar mulutmu, ya. Kambing dengan mulutmu itu kan mulut cemboran. Iya, kau diam dulu. Kalau saya takut sama Islam cuma karena dipukul, itu terlalu Bukan hina buat dipukul, saya. ditangkap lu. Buktinya saya nggak ditangkap. Iya kan? Iya, karena ada perjanjian toh. Perjanjian apa monyet? Perjanjian. Sok tahu kok Panterek, sok tahu. Tahu nih si geblek ini. Lah memang aku tahu. Panterek ini ngarang-ngarang cerita Panterek. Tahu sama dengan Memang Witawi aku tadi tahu loh. nih, sok tahu. Perjanjian apa Asukan kau gini ya? Panterek. Luga, jangan Memang aku kau. tahu. Sebentar. Luga, ku kasih kau duit. Kau Tapi itu ditangkap, lalu kalian diskusi buat perjanjian. Apa tuh? Oh, itu ceritanya begitu toh Servan. Oh. Mana buktinya Panterek? Mana buktinya? Saya jawab. Kau pikir kau nggak tahu? Pantesan dia udah beraninya nyerangnya ke ini Kristen. Sebentar. Saya Noni, jawab kamu dulu. tadi orang cerita kamu keep. Ini gosip ini nih Diam, kamu. diam kamu jangan fitnah saya. Si Panterek blow on ini gosip kamu diam aja. Kamu diam, kamu biar bisa saya ngomong saya dulu saya. Kebongkar gitu, takut kebongkar. Iya, saya mau bicara dulu ya. Gantian bicaranya ya. Kan kamu udah ngomong, saya udah nangkap omongan kamu. Jadi maksudnya Islam itu sudah mengancam saya supaya jangan menyerang Islam lagi, maka saya menyerang Kristen. Itu kan? Masalahnya coba itu kamu faktanya, itu. coba kamu klik debat Luga dengan Uniripa. Uniripa bilang apa? Saya Saya tidak mampu melawan Luga. Jangankan Kamu jangan bersaniwara di sini. Saya sudah tahu semua itu. makanya kalau kau mau ngomong kayak gitu, ngomong itu di forum-forum resmi, jangan di TikTok, biar omongan kamu didengar orang. Nah, Nggak jangan perlu. kamu edis aja yang kau adalah Nggak keturnya. perlu. Itu lari ke Ngapain? Amerika. Ngapain juga aku harus begitu? Oke. Kan saya bilang, kenapa saya tidak menyerang Islam? Islam itu tidak perlu diserang, tapi diinjili. Ini pada awalnya itu karena mulutmu Maksudnya dia ini. terlalu Apa? ya gini. Pada mulanya kau itu menyerang Islam karena mulutmu terlalu rasis, maka
kau ditangkap waktu itu? Saya kalau menyerang Islam, menghina-hina Islam, saya sebelum kau seperti ini, dulunya kau itu sering debat sama Islam. Gua tahu Saya semua, lu Sebentar, ya. sebentar. Emang lu ya. pikir saya nggak tahu? Dia ngomong gantian tolol, goblok. Iya, gini. Saya itu ketika saya debat dengan Moko Ginta, ada yang marah. Siapa? Dedengkot dari Islamologi yang bernama Pendeta Junedi Salat. Dia udah marah sama saya. Luga, saya seperti di sidang. Kamu sini. Kenapa kamu berani-berani melawan Islam tanpa menggunakan surat Al-Fatihah, hadis Anas bin Malik? Noni, Kenapa ini kamu pakai jurus anaknya itu? satu udah naik ini, Noni. Aduh. Iya, ini anak buah mereka. Anak buah dia kan orang kilap semua. Loh, Bro Nurga, Masa? juga disyaratkan udah meninggal kan, betul ya? Iya, dia pernah ngomong gini sama saya. Kenapa kamu berani-beraninya lawan Moko Ginta tanpa memakai jurus tadi? Apa yang saya bilang? Hadis Anas bin Malik, Isa innahu rohululullah wa kalimatuhu. Tolol, kenapa lo maksa-maksa gue pakai jurus lo? Gue bilang sama Junedi Salat, akhirnya dia diam. Nah, itulah muasal karena saya berdebat dengan Islam kan memakai ayat Alkitab. Raja segala raja, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Roh Kudus adalah ibu. Irilah si manusia monyet ini karena nggak laku jurusnya yang Islamologi, hadis Anas bin Malik, Isa innahu rohulullah wa kalimatuhu. Tolol, itu aja ilmu lu goblok. Banyak. Emang lu pikir gua nggak tahu lu semua itu? Emang lu pikir berapa? Emang lu berapa? Lu mau bicara seperti apapun, gua udah tahu lu itu seperti apa gitu. Iya, tapi percuma. Kalau bentar lagi gua debat sama Zakir Naik, lu nahannya gimana? Apa lu mau nahan? Jangan dong, udah debat sama Zakir Naik. Jadi gini Nabi, dia tuh maunya Nabi itu nyerang Lu Islam. gini. Terus Lu Nabi pada itu waktu ditangkap. iya. Mereka senang ini, senang dia. Lu pada waktu itu kalau nggak dibuat perjanjian, lu itu di penjara. Sekarang coba lu tanya orang Islam, ada nggak perjanjian dengan Islam? Jangan kau bawa Islam. Udah beda lu. Ini yang naik-naik ini kok goblok semua ini Nabi. Dia iri. Mulai kejang-kejang mereka. Kebongkar semua ini. Begini, Gak laku. Berita kau itu gak laku. Iya, karena kan gue bilang Roh Kudus perempuan, sementara dia Roh Kudus seperti angin. Dia iri hati. Iya sih. Kebongkar ini, udah kebongkar ini. Gak laku, pendukung kami banyak. Kecuali gua nggak perlu. Kalau gua bro, nggak perlu pengikut lu banyak. Ya siapa mau ngikutin kau goblok kok? Nggak perlu, saya nggak perlu diikutin oleh orang. Kalau dia kan angin kok. Islam kan, katakan gini, Muhammad istrinya 12, marahlah orang Islam dikejar. Lu pada waktu itu kalau nggak buat perjanjian, lu udah di penjara lu ga? Siapa bilang? Emang lu tahu apa bolu? Siapa bilang? Ada cuma ada, bohong ada pandar Ada. Kau tanya Suma sana, kau tanya Suma. Gua tanya jujur Mas Ono. Goblok. Mulai kejang mereka itu di sini. mulai kejang mereka mulai kejang Itu di bawah itu pendukung semua itu. Sekarang begini ya. para anak-anaknya si Luka ini mulai kejang-kejang ini. Ya, sekarang ngomong gantian begini. Kenapa Islam sama gua baik? Pertama, gua kan ingin merangkul mereka untuk masuk ke Kristen. Terus yang kedua, gua mengatakan Roh Kudus perempuan. Islam mau jawab apa coba? Islam mau jawab apa? Ya nggak bisa jawab. Makanya mereka bilang, Bang Luga kalau Roh Kudus perempuan, berarti Bang Luga cocoknya debat sesama Kristen. Karena orang Kristen itu tidak percaya Roh Kudus perempuan. Kalau kami sih masuk akal. Nah, ketika gua ketemu ada Kristen yang tidak percaya Roh Kudus perempuan, ya gua dapat kerjaan baru. Setelah Islam nyerah, ya lu udah gua siksa monyet. Jadi begitu ya, teman-teman di bawah ya. Jadi si Luga ini sebenarnya dia ini udah buat perjanjian. Pada waktu itu kalau nggak dibuat perjanjian, maka dia akan nggak mampan yang di bawah itu orang tadi semua. Itu pada awalnya, karena dia pernah ditangkap. Karena mulutnya ini. Kamu tahu ini yang dua sudut pandang ini, tahu kamu ini siapa ini orang itu. Udah jangan kejang-kejang lah kalian, anak-anaknya di bawah ini jangan kejang-kejang. Ini urusan saya sama si Luga. Kau lagi bohong. Kenapa kau dulu yang kejang-kejang? Mana ada orang takut kebongkar gitu. Masa gua sebentar dulu. Masa gua katanya gua berjanji. Pertanyaannya,
Kalau gua memang sudah dikasih orang Islam duit, gua mungkin udah kaya. Nah gua aja juga harta gua juga harta dari kakek gua kok. Karena gua selesai Harta dari kakek. Emang harta di mana, bro? Terus sekarang HP lu kok kabur banget tadi? Tahun berapa itu HP-nya? Iya, hartanya di mana? Entar saya tanya Lu dulu. banyak, tapi HP lu kok kabur? Iya. Itu gimana itu? Hartamu dari mana? Saya pengen tahu hartamu dari mana. Oke, di salah satu kecamatan. Salah satu di mana? Tapanuli Utara di mana itu? Di mana? Di mana? Iya, sebentar. Sebutkan namanya. Di Tapanuli. Lu sebutkan, mau tahu aja lu. Intinya di Tapanuli Intinya Utara, lagi. ya. Di Tapanuli Utara, dengerin ya, di Tapanuli Utara. Kakak gua tuh anggota DPR di situ. Anggota DPR. Siapa namanya? Siapa namanya? Namanya siapa? Bentar dulu. Masa gua harus kasih tahu, ntar lo takut. Nanti gua kasih tahu, nanti lo takut lagi. Di Tapanuli Utara, itu keluarga gua tuh semua pejabat di sini. Oh, pejabat siapa namanya DPR itu? Tapanuli Utara. Kebetulan. Sebentar, lo emang orang Batak? Lo orang mana? Lo orang mana? Nggak perlu lu tahu saya itu orang mana. Lu nggak perlu tahu saya orang mana. Takut. Takut apanya? Nah, Kau sebutkan nama anggota DPR-mu itu adalah abangmu. Siapa? Gak usah bro Luga, gak usah sebut nama, nanti abang lu kena sidak lo. Gak boleh manfaatkan jabatan saudara, bisa kena sidak. Kasihan saudara lu, jangan. Jadi yang pasti kan saya ini emang latar belakang lu aku nggak tahu gitu. Bapak gua apa pekerjaannya? Coba dulu saya mau dengar dari kamu. Bapak gua apa pekerjaannya? Saya mau dengar dari kamu. Kamu kan ngaku-ngaku nih orang kaya, ya kan? Kamu ngaku-ngaku nih orang kaya. Benar nggak? SBY. Saya nggak bilang orang kaya. Ini loh sebenarnya mau dream. Mau jadi orang kaya, dreaming. Saya ini Mimpi. Maksudnya ada mimpi itu untuk menjadi orang saya kaya. ini sudah berdebat 9 kali dengan Ya, bener nggak lu, Ga? bos kau aja si Edit TV. Bener nggak sih? Sebenarnya kamu pengen jadi orang kaya itu bos gitu kau, kan? saya yang kenalin dia ke Mimpi untuk jadi Donditan. orang kaya. Boleh. Semua orang Nggak usah lah boleh dulu punya ke orang mimpi kayak kaya. Bos kau si Samuel Kambing. Kau tahu nggak gitu. Semua sejarahnya orang Wanes? mimpi Wanes jadi itu orang cuma kaya. dari 3 orang, Salahnya. 4 orang. Gitu loh. Sebentar dulu. Sebentar. Lalu si Samuel ini ya dia kan kerjanya ngamen di kapal ya kan. Saya kenalin lah dia jadi kenalan sama Donditan. Ketika dia debat dengan Donditan, dia terkenal. Datanglah si Manubulu. Ya, diangkatnya lah si Samuel jadi pendebat nomor 1 di Indonesia, mengalahkan seluruh ustadz katanya. Lalu dari situ si Samuel memasukkanlah doktrin Wanesnya ke manusia-manusia tolol. Kejaringlah kau salah satunya. Ketua Wanes Indonesia itu saya yang mempromosikan dia jadi terkenal. Setelah terkenal, dia malah bikin ajaran baru, ajaran Wanes. Makanya jadi jemaatnya udah mulai nambah sekarang gara-gara saya yang mempromosikan. Makanya kalau si Samuel di Wanes itu dianggap kayak dewa. Living Smile itu masih jadi taiknya zaman dulu. Bentar, sejak kapan Anda mempromosikan? Saya mengajak Samuel Siaan itu debat di Jogja. Itu saya ngajak. Ya, sejak kapan itu? Ketika dia debat dengan Donditan. Saya nggak mengakui dia sebagai guru saya. Iya, guru kau itu hanya guru saya tanya dulu sama Samuel. Guru saya. Sejak kapan kau mempromosikan? Langsung aja Tuhan Yesus itu Sejak guru saya. kapan? Sejak debat di Yogyakarta. Saya yang kenalin dia ke apologet Islam. Waktu itu dia nggak mau kenal apologet Islam, bahkan dia tutup mukanya pakai sarung. Saya bilang, kok lu tolol amat sih pakai tutup pakai. Buka aja muka lu. Akhirnya kopdar lah dengan Aristo. Jadi begini. Saya ikuti kamu dulu. Jadi pada Rupanya awalnya Wanes kau. bentar. Pada awalnya kau itu berdebat dengan Islam toh? Iya, Benar saya debat dengan Iya, tar dulu. Benar Saya nggak? tuh berdebat. Iya kan? Saya Kamu ingat nggak? berdebat resmi bukan di TikTok. Kamu ingat nggak? Bosmu ada Pada di waktu TikTok. itu kamu Iya, diseruduk. kau di Ya. TikTok sama bosmu. Iya, udah kau debat. diseruduk. Bentar dulu. Pada waktu itu kau diseruduk. Diseruduk sih. Seruduk kau. Saya diseruduk pun sudah kenal dengan Moko Ginta, tolol. Bukan. Makanya mereka segan Kau sama itu- saya karena saya udah kenal dengan Moko Ginta. Bentar dulu. Nah, Baban Kamu aja kenal pada sama waktu saya. itu, Oh, ya. ini.
Dia bentar dulu, jangan kejang-kejang. Tolong, Takut kau di kau Aku nggak bongkar. kenal kau si monyet. Iya, memang kamu nggak kenal aku. Bagaimana lo Tapi bisa aku bongkar? kenal. Debat 9 kali Aku sama kenal kita. sama lo. Kamu nggak Iya, bakal lu kenal saya. Lu Ya. kenal gua tapi Tapi aku kenal sama lu. Kasih penjelasan sama Lewi. Aku kenal sama lu. kenal di mana? Ngepen juga dia rupanya Terus sama kalau lu Nabi kenal Nabi. gua emang masalahnya apa sih, kucing? Ngepen juga dia rupanya. Kenapa orang Islam sampai hari ini segan sama gua? Karena gua sudah berdebat dengan gurunda mereka yang tertinggi namanya Ustaz Moko Ginta. Itu alasannya. Tidak pernah berdebat dengan Moko Ginta, makanya lo tetap dianggap anjing sama orang Islam. Paling lo dianggap tai. Apalagi ketika gua merekomendasikan bahwa manusia-manusia dajjal makin hina lah, lo makanya diseruduk si Edis. Lo tahu nggak Saifuddin Ibrahim ketika dia ditangkap? Bukannya gua nggak bisa bela dia, tapi karena dia juga ngelawan gua tinggal sekarang dia jadi gembel di Amerika. Susah loh. Saifuddin Ibrahim aja yang ngajak debat gua kok. Tahu kok Saifuddin Ibrahim? Tapi Mantan guru besar AFG tapi saya tuh, salut ngajak sama debat saya. Saifuddin Ibrahim ya. Dia tahu Iya, tak tapi dengar. itu Ada pun kasus yang ya? Ada Dia yang kasus ya bro, ngajakkan. lu gak? Saifuddin di Iya, Amerika Iya. kasus dia ya? menghina orang Islam. Kasus. Dia menghina orang Islam. Dia kan selingkuh juga. Sama Sama Bang Menlaf begini. Ya. Opa begini Opa. Sama Iya, iya, iya. Lugan ini dulu punya kasus. Tapi beda dengan si Saifuddin. Bukan Saifuddin kasusnya masalah dia kan jadi mualaf terus jelek-jelekan Islam kan. Bukan yang itu, maksudnya ada kasus lain, individu, kasus pribadi. Gitu lah. Iya, Enggak ada. Saifuddin itu kan Iya, jadi cerita gini. isunya. Jadi gini. Isu Saifuddin. Nah, gimana? Silakan. Jadi begini, mereka ini kan yang tidak pernah tampil di panggung-panggung, cuma main di TikTok ini nggak tahu diri. Kami lah yang membuat perdebatan ini jadi rame. Saya lah perintisnya dengan Moko Ginta. Walaupun cuma mayoritas, tetapi dia tidak bisa memungkiri kalau saya itu udah pernah debat dengan seniornya dia. Makanya sampai Ustadz Sugi bilang, lu gak ngapain lu lawan si Donditan? Lu kelas lu bukan Donditan, itu yang ngomong Sugi. Kelas lo itu sebenarnya udah Zakir Naik. Nah makanya gue bilang sementara lo kan cuma Masalahnya kalau kamu debat sama nggak Zakir pernah Naik, tampil. emang lu tahu bahasa Inggris gitu? Dia pernah loh, Panterek dia pernah debat. Saya pernah. Soalnya memang bodoh lah, Panterek nggak tahu apa-apa. Iya, saya bisa Luga bahasa ini udah dapat dengan Inggris. Zakir Naik. Iya. Nah sementara lo Zakir datang, ada nggak rombongan lo datang? Kan nggak ada. Ada nggak rombongannya datang? Nggak ada, kan pecundang. Orang udah jauh-jauh datang dari India, harusnya lo menyambut mereka, lo memberikan arahan tentang siapa Yesus ini, nggak malah ketakutan aja lah ya yang lo piara. Bagaimana mungkin lo mampu lah lawan gua? Aja segan banget sama gua karena gua pun cuma aja bilang gila ya, Zakir Naik aja dibentak sama lu, apalagi kita orang. Itu yang ngomong cuma goblok. Terus tolol banget sih anak ini. Terus nah Apa itu yang orang kami- Islam terus ngomong apa yang Zakir kami Naik banggakan aja dari di- Anda? Terus apa yang harus saya banggakan dari Oke. Anda? Kamu nggak perlu membanggakan saya karena seluruh orang Islam di mata orang Islam lu juga udah tai. Makanya gue Ya, senang terus di mata orang Islam aku lu senang tai. sekali Setidaknya kalau orang-orang dianggap tai gitu. Aku senang sekali. Betul. Kenapa? Karena orang Muslim itu nanti ketika mereka bertobat, mereka itu gabung sama saya, bukan gabung sama gereja lu. Mang nangis darah lah lu di situ. Terus bertobatnya Nah, di ajaran terus? apa bertobatnya? Bentar, bertobatnya di ajaran apa? Masa Panterek bangga dibilang tai. Iya, saya bangga kalau nggak apa-apa. Gini, terus kalau Islam ikut kamu, ikut ajaranmu, ajaran apa? Dengar bentar nih, Itu Panterek. bilang, The first itu question, bilang begini. do we have any non-Muslim brother? Iya, nggak perlu. Sorry, I promise you. udah. Do you have any non-Muslim? Yes, please. Dulu. Ada itu videonya, Panterek. Jadi kalau Islam mengikut lu itu ajarannya apa? Gua kan punya gereja King of King, gereja raja segala raja. Iya, Ajarannya Roh Kudus perempuan lah. Udin Petot. Kudus perempuan. Yesus Tuhan. Mamanya Roh Kudus, ayahnya Allah Bapa. Selesai kan masalah? Kalau lo bapak angin, mama angin, anak cowok, anjing gila. Siapa? Bapak angin, Bapak cowok, mama angin, bapak angin, anak cowok. Makanya gue bilang nih, mama angin, anaknya cowok. Makanya orang Islam, makanya si Dito ngomong, kalaupun gue masuk Kristen, gue ikut Luga.
Semua itu mau ikut gua. Iya, hanya orang Terus gila aja yang udah mau bilang ikut udah lama. lu. Hanya orang gila ya. Iya, Panterek. 250 juta. Panterek. Iya. Kalau menurut saya hanya orang gila yang mau ikut lu. Betul. Ya nanti gua suruh orang Islam, saudaraku, apa Bang Luga? Tolong dulu anjing-anjingin si kambing setan. Ngapain anak juga kau dajjal ajak ini. orang Dia Islam siapa? lalu dengan ajaranmu yang tidak sesuai, tidak sama aja. Rencana saya mau saya suruh orang Islam gebukin kepala bapak kau sama kepala mama kau, mau suruh dibukin sama orang Islam. Tolong dulu tempoleng bibir. Karena gini, karena kata orang Islam gini Nabi, ajaran Nabi Luga itu lebih masuk akal, lebih dimengerti. Masuk angin bukan masuk akal. Betul. Iya. Masuk akal itu Masuk masuk akal. masuk akal. Masuk angin. Masuk akal menurut saya masuk angin. Kalau Yesus gini. Kalau menurut anak saya masuk cowok, angin. berarti yang sebentar dulu tolol, orang lagi ngomong. Kalau anak cowok, maka bapak juga cowok. Anak cowok, bapak Hanya orang cowok, hanya anak orang cewek. yang gila Makanya yang mau ikut ajaran bapak lu. angin, mama angin, tiba-tiba cowok. Makanya pengen gigi lu pengen gue pakai dua Hanya orang yang bodoh, hanya orang bodoh yang mau ikut sama lu. Sudah aja lah yang susah. IQ-nya belum tadi. IQ-nya masih di bawah rata-rata yang mengikut sama Udah lu. dengar pakai itu udah ngocok. IQ-nya Berarti si Panterek ini one ini Nabi. sama kayak anak-anaknya di bawah ini. IQ-nya itu di bawah rata-rata semua ini IQ-nya. Nadi, berarti si Panterek ini oneness ya? Mereka terpengaruh. Berarti si IQ-nya di Panterek bawah ini rata-rata oneness ya? semua ini yang di bawah ini. Yang saya heran, kok bangga banget si Panterek yang dibilang tai, kok bangga gitu loh. Dia Apa-apa, bro. kayaknya perkawinan wan Bapak Dajjal Mama Ibu Dibilang tai. iya. Nggak apa-apa saya dibilang tai, kau klosetnya. Panterek. Loh. Sudah berapa lama? Saya dibilang tai, kau kalau Sebentar. Sudah berapa lama kamu ikut ajaran tai ini? mulai kejang-kejang mereka semua ini. Mulai kejang-kejang Sudah semua ini. berapa Ya. lama, Anak-anaknya Kak, ini mulai mendalami kejang. ilmu Ilmu apa? Ilmu apa? ilmu tai diperdalam sama dia lama banget. Gua tidak, Jelasin nggak? gua tidak pernah akan mundur walaupun kalian berempat, bertiga, nggak akan mundur gua loh. Jadi gini Nadi, kepada Karena siapa yang kalian semua itu, ada? karena kalian begini bro. Kepada Karena diri menurut sendiri, aku ya, katanya. kalian itu masih di bawah rata-rata IQ-nya. Yo, Jelasin dulu dong. Si Sabtu Juga. tadi. Oh, Jadi itu kayak gimana? Coba hitungan jelasin. angin. Mak, gini. Kan kalau ditanya bagaimana bentuk rupa dan ala Bapa kan dibilangnya nggak ada dan nggak terlihat alias angin. Bagaimana bentuk Roh Kudus? Ya tetap angin roh, angin. Nah, ketika dia bilang bahwa Allah Bapa dan Roh Kudus bentuk angin dan roh dan angin, makanya ku bilang pengen ku masukkan tai ke mulut kamu. Kan ajaran tai, masa Roh Kudus katanya bentuknya seperti angin, Allah Bapa bentuknya seperti angin. Ini ajaran anjing ini lu dapat di mana sih, Pante? Gimana? Bertobat ke Panterek, bertobat ke Panterek. Ngapain aku Kau bertobat, mau dengar, mau Ngapain? percaya sama kalian ini IQ-nya di bawah rata-rata? Nggak ngaruh buat saya. Ku akhir di rata-rata. Kau yang bilang Tuhan itu bentuknya. Oke, sekarang ku tanya. Allah Bapa. Nggak pengaruh buat saya bro. Coba jawab. Kalian Tidak, ini jawab masih dulu, di bawah tapi- saya, rata masih IQ lu kalian Iya, ini jawab masih di bawah aja rata-rata tadi. saya. Kau si monyet. Nggak ngaruh buat saya menurut kalian berempat ini nggak ngaruh. Iya. Seperti Kau apa mau wujud Allah ngomong Bapa apapun, manusia lu gembel? nggak ngaruh buat saya. Bukan yang nggak harus, saya nanya. Saya nanya. Kemuncung kau. Allah Bapa wujudnya seperti apa? Coba Allah Bapa wujudnya seperti apa? Allah Kejang-kejang. Bapa wujudnya seperti Coba jelasin. Luga jelasin. Menyerah satu-satu ya, menyerah satu-satu. Luga Jadi jelasin. gini. Luga jelasin. Saya kan bilang seperti apa wujud Allah Bapa. Lalu si Panterek ini dan rombongannya dibilangnya wujudnya seperti angin. Emang lu pernah dengar saya? Oh, Emang lu pernah dengar kan saya? kau kan babunya. Babunya ini. Terus di dalam Alkitab Allah Bapa itu wujudnya seperti rupa manusia. Tapi dibilangnya di ini bukan rupa manusia, tapi bentuknya seperti angin katanya.
Saya ala Bapak bentuknya seperti rupa manusia. Si monyet ini bilang ala Bapak rupanya seperti angin, makanya gue bilang dia tai. Masuk akal nggak? Terus Enak banget kan? udah enak ya bang ya, enak ya. Kalau menghujat enak ya bang, enak ya. Laki-laki dan perempuan. Bukan Enak ya bang jadi kalau angin. menghujat ya bang. Ya, enak. Enak Ada ya, buat enak balut. ya. Oh, pantesan ya. Tuh Olala bilang titanium is the best. Ganti topik lah, ganti topik itu bahannya udah nggak bisa dijawab gitu. Ganti topik Iya lah enak. udah. Enak dulu nggak? Jadi gini seperti teman. Nggak bang, Bang Lugan. Ya, cowok. Bang Lugan enak nggak kalau bicara seperti Iya, iya. itu enak ya? Izin Bang Luga tadi ya pas saya bongkar kartu mereka ini Bang. Oke, Boleh ya? silakan. Apalagi si anak ingusan di bawah ini. Sabar. Oh, apalagi ini IQ di bawah rata-rata ini di bawah ini. Saya bongkar, sabar. Mulai kejang-kejang mereka. Ya kan? Sudah berempat tuh. udah berempat Jadi ini. yang pernah buat kesepakatan dengan gimana, Islam itu adalah Malikil. Malikil yang pernah mau ditangkap di mana ada Kejang-kejang di mereka semua rumahnya. ini. Karena dulu dia menyerang Gimana? Islam terus. Nah, jadi Lah, udah naik itu nih, udah naik semua yang ini. diputar Udah naik semua balikin ini. oleh grup mereka. Karena mereka sekarang sudah Iya. takut. Terus JO sudah mau punah. JO ini sudah mau punah, Bang. Ini Ya kan? Raja Framing, Jadi sekarang Raja mereka- Framing di bawah ini, Raja Mereka Framing di yang bawah buat ini. perjanjian. Diam kau dulu. Nah, itu semua adalah Raja bosnya Framing di mereka bawah ini. Malikil yang pernah Beniot. Jadi saya bongkar dulu. Di mute dulu host dia. Host. Jangan Saya mau bongkar dulu sama leba ini ya. Saya bongkar sama leba ini. Leba ini di komal manapun ya. Tidak ada yang mau menerima dia. Karena mulutnya ini ya nggak ada yang menyebarkan fitnah ya atau memframing kau itu Jadi leba ini adalah orang yang seperti bunglon, pura-pura datang di komal orang, pura-pura baik-baik. Nah setelah dia pindah komal, dia menceritakan komal yang barusan dia naik. Ya. Dia ceritakan keburukan. Inilah si Efraim Leba, Raja Framing. Dia mampu itu Bang ini adalah JO Titanium. Gimana? Berani dapat Udah nggak ada yang percaya sama lu, Lewi Leba. Ini adalah JO Titanium. Udah yang nggak sudah ada yang percaya omongan lu, Leba. Ya. Kamu mau keluar-keluar seperti apapun, nggak ada yang percaya sama lu. Balikin. Nggak ada. Kurang ajar ini. Lewi Leba itu Panglima Titanium. Lewi Leba Panglima Titanium. Penonton di bawah 1000 pun hanya satu yang bisa percaya sama kau. Kan kalau dia ini adalah JO Titanium. Jelasin, lu gak jelasin dulu titanium itu apa? Titanium. Jelasin dulu. Ah, gitu dong. Jadi titanium itu kumpulan orang-orang Islam yang dipimpin Aduh, oleh pantat Lugan. monyet ini nggak bisa diam dia ini. Gimana juga? Titanium tuh Iya, saya tahu. Titanium itu adalah kumpulan orang-orang Islam ya dengan si Monyet, Leba kau diam ini dulu, gantian. yang dipimpin oleh Nabi Luga. Itu titanium. Penjilatnya Islam. Mereka mau kerjasama dengan Islam. Coba lu gak biar lu gak jelasin kata. Sama hapus kata Allah Maka bicara satu-satu, bicara satu-satu, ping saya sakit. Ini si Raja Framing ngomong terus tuh. Si Raja Framing ngomong terus. Ini kupingku sakit. Itu ngomong satu-satu. Ah, nggak bijaksana kau Si nanti. gini. Apa turun. Si Lewi Leba Ini kupingku sakit. danain oleh Berisik banget. Titanium yang danain. Enak banget kalian di rumah saya Bahkan berisik si banget. Pangdam Kupingnya sendiri sakit tuh. ingin memperkenalkan kepada Prayogo Pangestu untuk dana penginjilan untuk membasmi Tritunggal, Udin Petot dan JO. Makanya JO ini udah hancur karena duitnya nggak ada, murah duit semua. Bro. Memang Jelasin ada dulu beberapa pelan-pelan. Ampot Prim ya. Sekali-sekali kau naik di komalnya titanium. Nggak ada orang Siapa Kristen di situ. Nggak ada orang Kristen. Noni mana bisa Noni kok ini bahasnya jadi kayak bahasa Titanium. 90% orang Islam itu titanium, kucing. Orang cuma aja udah bilang Roh Kudus istrinya Bapak kok. bahasanya enak kayak kemarin. Cuma aja titanium. Oh juga Titanium, JO-nya Malikil juga. Raja Framing di bawah ngomong Bahasanya aja terus. lupa Iya. pusing saya lupa ini. Bikin orang pusing. Iya berisik Makanya banget. jadi kemarin ada satu orang mendapatkan mimpi namanya Jonathan.
Bang Luga, saya dapat mimpi nih. Apa mimpimu? Saya bilang, saya melihat Bang Luga. Jadi kumpulan titanium itu kumpulan orang-orang terlalu banyak berhayal. Sebentar dulu, orang lagi cerita lo ngomong. Takut banget. Kau juga titanium. Kenapa lo takut? Monyet kau ini nih. Kenapa takut? Enggak takut, aku udah tahu semua, bro. Takut kau Pantere. Tahu semua, bro. Betul semua. Kamu tahu Jadi nggak? titanium itu Tahu. orang-orang yang Santai aja hayalnya Pantere. terlalu Nggak usah tinggi. takut, nggak usah kejang-kejang. Bukan Santai takut. aja. Saya yang jadi Tadi yang badu. Iya, Ngomongnya ngomongnya satu-satu, bisa nggak sih? Ngomongnya gantian. Masa enggak sih si Pantere ini nimpa-nimpa terus. Tahu Billy Diam aja, Rasul Noni. Sandal jepit nggak? Itu Udah Brahma, jangan Iya, kau bawa orang di sini Brahma. Diam aja lu. Jadi si Billy Diam aja itu lu. sudah diputusin karena melihat lobang. Dia mengaku Rasul. Mulai. Jangan bahas orang yang nggak ada di sini, Paham? Jangan bahas-bahas orang yang tidak ada dalam Si global Noni ini ya. sudah ditinggal di Giliran sini. udah. Gara-gara Jangan bahas orang yang tidak ada dalam global ini. Turun. Sampah-sampah itu, gila-gila ini kalian. Kata si Fiat. Susah kita di sini ini. Jadi saya jelasin ya, saya jelasin. Titanium itu adalah Betul kumpulan banget, Prem. kumpulan. Betul banget, Prem. Jadi Dengar dulu, titanium itu adalah kumpulan Ketakutan aja kumpulan. mereka. Sabar dulu. Masa tidur Saya selama mau 3 jelasin, tahun? saya mau jelasin. Nabi kita aja yang buka komal Nabi. Nabi Ya itu buka bentar komal dulu ya, pergilah kau jangan berbuat dosa lagi. Pergi aja lu. Jadi titanium itu kumpulan orang-orang yang hayalannya terlalu tinggi dan semua di situ orang Islam semua. Katanya Tidak ada orang Kristen yang hanya mau ikut itu si Lewi Leba. Bayangkan loh, si Lewi Leba mengatakan begini pada waktu si Nabi Luga bernarasi. Mereka ini kok bisa ya dibodohi sama Luka ya? Aku heran loh. Gini, Rusak memang rusak kok. Ya, sahabat dua sudut pandang. Diskusi seru ya, tetapi di sini yang paling kita tidak suka sebagai umat muslim karena Pantarek tadi mengatakan bahwa Luka Tambunan adalah mata-mata ataupun telah kolaborasi dengan muslim untuk menghujat Kristen. Padahal kita tahu bahwa Luka Tambunan memiliki pandangan yang berbeda dengan Kristen-Kristen yang lain. Dia hanya ingin melakukan penginjilan kepada orang Kristen yang tidak sejalan dengan imannya dia. Bukan berarti Luka Tambunan telah kolaborasi ya. Ini adalah sebuah fitnah yang keji. Baik, sahabat dua sudut pandang. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video dari awal hingga akhir. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, komen, dan share video ini. Kalau Anda ingin membantu channel Dua Sudut Pandang agar bisa terus memberikan kajian-kajian yang menarik dari diskusinya Luka Tambunan, kalau Anda ingin membantu memberikan pulsa ataupun kuota, saya banyak ucapkan terima kasih. Silahkan kirimkan ke nomor ini. Berapapun bantuan pulsa ataupun kuota Anda, agar saya terus bisa menyajikan kajian-kajian diskusinya Luka, saya ucapkan banyak terima kasih. Atau Anda ingin membantu secara finansial ya, memberikan sedekah, bisa kirimkan melalui nomor rekening ini. Ya, berapapun itu, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya mohon setelah Anda memberikan kuota ataupun pulsa ataupun memberikan sedekah